Malam, dua sosok lelaki asing menyelinap masuk ke sebuah rumah megah milik Tuan Belanda. Udara di dalam rumah terasa berat, diselimuti kesunyian yang mencekam. Pemilik rumah, seorang lelaki parubaya, terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh. Begitu ia keluar dari kamarnya, ia langsung disambut oleh serangan brutal yang cepat. Tubuhnya terkapar, nyawanya direnggut dalam hitungan detik. Istri Tuan Belanda, seorang wanita lokal bernama Juarsih, terbangun dan melihat suaminya tak bernyawa. Kekejaman itu belum berakhir. Dua perampok itu kini mengincar wanita itu. Mereka melampiaskan nafsu bejatnya di hadapan seorang pembantu rumah yang terikat tak berdaya. Pembantu itu, yang diam-diam mencintai Juarsih, menyaksikan penghinaan itu dengan mata penuh amarah dan dendam yang membara. Adegan di rumah mewah itu berakhir dalam darah, kehormatan yang terenggut, dan dendam yang disemai. 40 tahun berlalu, rumah megah itu kini telah berpindah tangan. Sebuah pasangan muda, seorang guru SMA dan istrinya, membeli rumah yang sudah lama terbengkalai itu. Sang istri merasa tidak nyaman dengan suasana rumah yang suram, terutama karena adanya pohon beringin besar yang tumbuh menjulang di halaman depan, memberikan kesan seperti berada di pekuburan. Ia meminta suaminya segera menebang pohon tua itu. Namun, sebelum pekerjaan penebangan dimulai, badai besar datang. Keesokan paginya, pohon beringin itu sudah tumbang, akarnya tercabut dari tanah. Warga dan polisi berkerumun. Di antara lumpur dan akar pohon, terlihat kerangka tulang belulang manusia yang terkubur di bawah pohon. Kerangka seorang wanita, yang diduga tewas dibunuh. Pohon beringin itu ternyata bukan hanya penanda waktu, tetapi juga penjaga rahasia kelam dari kejahatan yang terpendam selama puluhan tahun. Sang istri menemukan sebuah lukisan wanita di salah satu ruangan kotor. Lukisan itu menampilkan seorang wanita dengan tatapan mata yang tajam, seolah-olah hidup dan mengawasinya. Ia langsung tertarik, membersihkannya, dan berencana memajangnya di kamar. Sejak lukisan itu dipajang, keanehan mulai terjadi. Sang suami, seorang lelaki terpelajar yang sangat logis dan tidak percaya takhayul, mulai merasakan ada yang aneh. Suatu malam, ketika sang istri sedang menjahit lukisan itu, ia tiba-tiba berteriak histeris. Ia melihat darah yang merembes di mana-mana, termasuk di wajah wanita dalam lukisan itu. Darah yang hanya bisa dilihatnya. Obsesi sang istri pada lukisan itu semakin menjadi-jadi, ia memandang lukisan itu berjam-jam, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalamnya, mengabaikan semua tugas rumah tangganya. Lukisan itu bukan hanya selembar kanvas, tetapi pintu gerbang bagi pengaruh jahat untuk menguasai rumah itu.